Hukum rakyat dalam upaya pengelolaan wilayah laut bagian 3 lanjutan dari bagian 3. Beberapa ketentuan tersebut adalah pasal 1, mulai matahari terbenam pada setiap hari Kamis sampai selesai salat Jumat jam 02 WIB, seluruh kendaraan ke laut tidak dibolehkan turun ke laut atau beroperasi di wilayah pemukatan Muaro Kandis dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah selatan anak ayat 3 Subang. Sebelah utara Muaro Panggasan atau Muaro Ayat Jambu. Sebelah barat sejauh beroperasinya Pukat Payang. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap hari Jumat jam 02.00 WIB tidak satu pun kendaraan air yang boleh beroperasi di lepas pantai Muaro Kandis, Strip atau Punggasan. Setiap Kamis sore atau malam, semua kendaraan air yang dimiliki oleh komunitas nelayan Punggasan harus sandar di pantai. Ketentuan ini dimasukkan untuk mengajak komunitas nelayan Punggasan untuk mengerjakan salat Jumat, atau dengan kata lain, di samping ada nuansa dakwah agama Islam dalam pasal 1 itu terkandung makna bahwa dalam mengelola sumber daya alam kelautan atau perikanan tersebut harus juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan ekosistem laut. Artinya jumlah ikan-ikan perlu juga dijaga dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan atau tidak membabi buta. Di samping itu, kesempatan libur hari Jumat itu juga dimanfaatkan untuk memakai semua peralatan penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan. Dalam penerapannya, pernah terjadi pelanggaran baik dari nelayan Punggasan sendiri maupun nelayan di luar Punggasan. Pernah kejadian ada nelayan Painan yang terdampar pada Jumat di pantai Muaro Kandis. Nelayan tersebut ditangkap dan diproses oleh pengurus pasir beserta pemuka masyarakat setempat. Tetapi karena nelayan tersebut belum mengetahui adanya peraturan pasir seperti di atas, nelayan tersebut kemudian dilepas kembali setelah diberi penjelasan. Pasal 2, pukat harimau atau pukat hamparan dasar tidak dibolehkan beroperasi atau mufakat di wilayah pemukaan Muaro Kandis. Ketentuan pasal 2 itu lahir setelah dikenal adanya alat tangkap pukat harimau atau hamparan dasar yang dalam operasinya sangat merusak ekosistem laut secara kasat mata bagi komunitas nelayan Punggasan. Dampak dari beroperasinya pukat harimau atau hamparan dasar adalah sangat jauh berkurang jumlah tangkapan sehari-hari, sehingga beberapa waktu yang lewat timbul permasalahan dengan nelayan air lagi yang memiliki pukat hamparan dasar yang beroperasi di wilayah laut Punggasan, yang berujung kepada insiden pembakaran beberapa pukat harimau dasar milik nelayan air aji tersebut. Dalam pemahaman komunitas nelayan Punggasan, pukat hamparan dasar sama saja dengan pukat harimau. Perbedaannya cuma pada ukuran yang bobot kapal. Kalau pukat hamparan dasar ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan pukat harimau. Pasal 3, antara para nelayan tidak dibolehkan memukat rabo tanpa seizin pemilik rabo. Rabo adalah sejenis rumpun yang kecil atau
berupa alat yang ditanam di dasar laut untuk tempat persinggahan ikan. Rabo tersebut dari batang-batang bambu yang disambung-sambung, diberi kaki atau pemberat, dan di batang-batang bambu tersebut diikatkan daun-daun berupa daun pinang, daun kelapa atau yang lainnya. Tingkat keasaman ditimbulkan oleh pembusukan daun-daun tersebut dapat mengundang ikan-ikan untuk singgah. Beberapa nelayan sempat juga memasang rabo untuk memudahkan penangkapan ikan. Pasal hampir, antara anggota nelayan tidak dibolehkan berkelahi yang akan mengakibatkan tindakan kriminal. Untuk mengantisipasi keributan atau perkelahian yang timbul antara sesama nelayan, maka dilahirkanlah ketentuan pasal hampir iko. Hal iko berhubungan juga dengan tipikal masyarakat nelayan yang keras, lugas, terbuka, dan cenderung kasar. Sebab setiap hari nelayan-nelayan tersebut mesti berhadapan dengan keganasan ombak. Pasal 5. Pedagang ikan tidak dibenarkan menerima ikan di laut. Pada pasal 5 iko terkandung kearifan tradisional yang berhubungan dengan penjagaan kualitas air dan pembuangan benda-benda ke laut. Dalam pemahaman komunitas nelayan Punggasan, apabila air limbah teri tersebut dibuang ke laut, ikan-ikan yang lain cenderung menghindari tempat tersebut sampai radius berapa ratus meter. Menerima adalah suatu usaha atau kegiatan dilakukan oleh nelayan atau pedagang ikan untuk menghasilkan sejenis ikan kering, dalam kurang teri, yang dalam proses produksinya menghasilkan limbah air sisa rebusan. Pasal 6. Tidak boleh mencuci ikan atau lapiak atau tukai ikan di laut dan membanting keranjang serta menginjak-injak ikan di pantai. Apa Yus?